Ya, Gita, saat ini mata masyarakat Indonesia tengah tertuju kepada satu orang saja nih, baca pres, yakni Siapa Prabowo tuh? Subianto, yang sampai saat ini juga belum menentukan ya siapa pasangannya, kira-kira deklarasinya kapan. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kira-kira kemana Jokowi akan berlabuh dan siapa yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto, kami ajak Anda bergabung bersama pengamat politik, Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Hanta. Siang Mas Hanta. Selamat siang, Vena dan Agita. Oke, Mas Hanta, ini Presiden Jokowi absen ya dalam deklarasi dari Ganjar dan juga Mahfud. Nah, kira-kira Prabowo Subianto dalam memutuskan pasangannya, apakah memang menunggu Presiden pulang, apakah menunggu arahan dari Presiden, atau seperti apa, Mas? Ya, saya kira tidak sulit untuk memungkiri bahwa salah satu kingmaker yang berpengaruh di dalam koalisi Prabowo adalah Joko Widodo. Kenapa Pak Jokowi kita tahu selama ini kita bisa baca semua yang mendukung Pak Prabowo, mulai dari Partai Amanat Nasional, Golkar, kemudian Projo, relawan dan seterusnya, itu selalu mereka menyampaikan menunggu arahan Pak Jokowi. Bahkan Projo bilang tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi faktor Jokowi sepertinya memang cukup kuat ya, paling determinan hari ini. Meskipun MK secara administratif konstitusional sudah membuka pintu kepada Mas Gibran, faktor dan bolanya sekarang terkait cawapres itu selain Gibrannya ada berada di Pak Jokowi bolanya. Dan sepertinya tertundanya pun salah satunya faktor di mana selain Pak Prabowo sedang mempertimbangkan berbagai macam aspek adalah faktor Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi ini menjadi faktor sangat menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Itu, Vena, Gita. Oke, artinya Pak Jokowi tentunya kita tidak bisa menampik. Ini betul-betul masih dianggap sebagai kingmaker, sangat menentukan, baik tidak hanya untuk Pak Prabowo saja, tapi juga untuk kubu Ganjar dan juga Mahfud. Apalagi kita sudah mendengar, Mas, pernyataan dari Mbak Puan ya. Sebenarnya masih mempertanyakan Pak Jokowi ini masih mendukung Mau Pak kemana? Ganjar atau tidak. Kalau dari perspektif pengamat politik, sebenarnya arahnya cenderung kemana sih? Apa jangan-jangan masih terlihat bermain dua kaki selama ini? Iya, sekarang semakin menjurus, semakin agak jelas terang ya. Saya kira diarahkan kemana telunjuk Pak Jokowi itu, paling tidak kita tidak bisa, saya kerap mengatakan, kalau kita berharap terang-terangan, itu kan karena Presiden itu kan tidak boleh secara etis, secara etika, misal mendukung salah satu. Dia ingin menunjukkan ke publik dia netral. Yang kedua, gaya komunikasi politik, komunikasi publik, dan karakteristik personality Pak Jokowi kan memang jarang belak-belakan. Kerap mengirimkan simbol, kode-kode, dan tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya itu yang bisa dibaca, dan tanda-tandanya hari ini, Agita, Vena, itu udah semakin terang ya, menjurus kemana. Misalnya satu, kita lihat dari pergerakan relawan. Banyak relawan memang terpecah. Tapi ada relawan yang sangat dekat terasosiasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga suka hadir di sana, forumnya, bahkan terakhir membuka munasnya. Kemudian juga mereka sekerap mengatakan bahwa menunggu arahan Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi, dan itu Projo namanya, sudah mengumumkan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian setelah dibuka oleh Pak Jokowi, akhirnya mereka berkunjung ke Pak Prabowo. Itu kan sulit untuk tidak mengatakan bahwa arah dukungannya ke sana. Yang kedua, kalau mau kita tambahkan, PBNU juga kerap mengatakan kita tidak jauh-jauh dari Jokowi. Nah, itu tunggu juga arahnya. Nah, yang ketiga adalah Mas Kaisang sendiri itu secara simbol membawa tanda dari Pak Jokowi berada di PSI, Ketua Umum PSI, dan PSI belakangan meskipun belum resmi mendukung siapa, tapi kerap menunjukkan kemesraan bersama koalisi Prabowo. Di acara-acara deklarasi partai pendukung Prabowo selalu hadir. Dan terakhir ini yang kita tunggu, apa betul apakah Mas Gibran akan jadi cawapres. Kalau misalnya Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, kita tidak relevan lagi bahas dua kaki. Itu udah semua kaki-kaki politik Pak Jokowi, semua badan politiknya berada di Prabowo Subianto. Karena kalau netral saja Pak Jokowi hari ini sudah merugikan PDIP. Mestinya kan sudah bersama PDIP mendukung Mas Ganjar dan seterusnya. Yang kedua, sendiri saya tambah, yang menarik kenapa menjadi perebutan antara Prabowo dan Ganjar. Sepertinya sakti sekali telunjuk Pak Jokowi ini. Saya ingin menjelaskannya karena dua faktor. Satu faktor politik, yang kedua faktor elektoral. Dari sisi faktor elektoral, Pak Jokowi ini strategis karena memiliki basis pemilih yang masih loyal, militan. Nah, pemilih 2019 itu sekarang kan lebih banyak ke Mas Ganjar, Vena. Nah, bisa jadi kalau bergeser ke dukungan diarahkan ke Prabowo, itu bisa bergeser.
dukungan itu. Yang kedua, dari sisi approval rating yang angkanya sekitar 75% itu sekarang sudah terbelah antara memilih Ganjar dan memilih Prabowo. Nah, ini yang membuat strategisnya posisi Pak Jokowi, tingkat kepuasannya masih tinggi dan punya pemilih militan sekitar 25-30% relatif bisa diarahkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dari sisi mesin politik, Pak Jokowi menang pertarungan Pilpres 2 putaran, punya pengalaman, punya jejaring relawan, jejaring partai yang saya katakan tadi dekat dengan Golkar, dengan PAN dan seterusnya. Dan jangan lupa Pak Jokowi ada presiden yang sedang menjabat ketika 14 Februari nanti. Artinya fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah, itulah sebabnya menjadi rebutan. Dan hari ini kecenderungannya, saya ingin mengatakan kecenderungan ya, belum simpulan 100%, kecenderungan kuatnya ke Prabowo Subianto, apalagi tadi disinggung oleh Vena dan Agita, kelihatan ada Mbak Puan mempertanyakan, Mas Ganjar juga ditanya bajunya kok putih hitam, iya putih dan hitam, tidak abu-abu. Saya nggak tahu siapa yang abu-abu, dua kaki ini diarahin ke siapa. Tidak ada simbol Pak Jokowi di pendaftaran Mas Ganjar kemarin, tidak ada disebutkan nama Pak Jokowi setahu saya ya Pak, atau saya terlewat. Kemudian Mas Gibran juga tidak hadir. Jadi saya kira sepertinya PDIP sudah menyiapkan strategi atau posisi bertarung tanpa Jokowi, atau bahkan sudah siap berhadapan dengan Pak Jokowi kalau sekiranya Mas Gibran menjadi cawapres. Oke, jadi memang PDIP dalam deklarasi terakhir juga sudah menunjukkan bahwa rasa-rasanya independen ya, tanpa adanya campur tangan dari Presiden Jokowi. Mungkin begini Mas, dari pasangan yang saat ini sedang dibahas untuk mendampingi Prabowo Subianto, saat ini masih ada mengerucut 4 nama yang lagi seksi dibahas juga ini soal nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga ada Erick Thohir, ada juga Khofifa, dan satu lagi juga yang Yusril juga ikut saat ini tengah menjadi perbincangan. Nah, kira-kira dari 4 nama tersebut siapa yang potensial? Apakah masih putra sulung Presiden Joko Widodo? Ya, begini, apa sih yang menjadi kebutuhan objektif dan rasional Pak Prabowo dalam konteks ini? Pak Prabowo membutuhkan cawapres sebenarnya yang kontributif secara elektoral, sekaligus dia menjadi faktor komplementer bagi Pak Prabowo ingin memenangkan pertarungan di Pilpres mendatang. Karena itu, faktor-faktor yang kalau determinan kan yang dipertimbangkan pasti yang pertama figur yang diterima oleh koalisi. Nah, di fase kandidasi inilah tantangannya, Agita, Vena. Apakah ada figur yang bisa diterima oleh semua partai? Yang kalau di sini faktor Pak Jokowi, kalau Gibran mungkin semua akan menerima. Tapi kalau bukan Mas Gibran, ini saya kira juga akan menjadi cukup alot di dinamika internal koalisi. Yang kedua, dari aspek pemenangan. Nah, ini yang apa yang menjadi kebutuhan objektifnya. Dan yang ketiga dari sisi proyeksi pemerintahan. Kalau di sisi proyeksi pemerintahan ya bisalah dikombinasikan presidennya apa, wakil presidennya punya basis personality apa, backgroundnya apa dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi elektoral kebutuhan Pak Prabowo itu saya merangkumnya dalam 3 hal. Satu, dia secara elektoral melengkapi wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Prabowo kan basisnya di Jawa Barat, di Banten masih relatif sangat lemah, di Jawa Tengah dan lumayan kuat tapi kompetitif di Jawa Timur, di Sumatera sudah lumayan. Itu satu kebutuhannya. Yang kedua adalah basis NU. Nah, apalagi sekarang cawapresnya Ganjar maupun Anies berbasis NU. Apakah harus variabel NU menjadi penting atau sebaliknya? Variabel NU tidak determinan lagi karena ternyata mereka juga sudah ngambil NU juga. Yang ketiga, nah ini ya poin yang ingin saya sampaikan adalah variabel Jokowi. Nah, basis pemilih Jokowi ini yang ingin diambil oleh Pak Prabowo sebenarnya. Dan tergantung sebelum bicara nama, ada 2 strategi untuk mengambil cawapres itu. Apakah ingin memaksimalkan basis di mana dia belum maksimal, misalnya Jawa Timur, atau memecah basis lawan untuk membuat basis baru. Dan di situ pilihannya Jawa Tengah. Nah, kalau pilihannya Mas Gibran itu berpotensi memecah basis PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo, dan ada potensi Gibran membawa basis suara kepada Prabowo Subianto. Nah, ini yang bisa, tapi ada risiko juga. Apakah ini juga seperti pisau bermata dua, mendorong pemilih di Jawa Barat atau basis Prabowo misalnya kecewa juga pergi. Sehingga harus diukur yang membuat Pak Prabowo, Pak Jokowi berhitung mengkalkulasi lebih banyak yang pergi atau lebih banyak yang datang. Kalau lebih banyak yang datang daripada yang pergi berarti akan naik elektabilitasnya. Tapi kalau sebaliknya berpotensi terdegradasi. Jadi Gibran ini berpotensi menaikkan, melentingkan, tapi juga berisiko sebaliknya kalau tidak dikalkulasi dengan cermat. Ini kan yang juga menjadi
menjadi pertanyaan publik, kalau memang Jokowi efek itu sebegitu besarnya, sebegitu powerfulnya dia sebagai kingmaker, kenapa kemudian Pak Prabowo tidak langsung saja mungkin meminang dengan segala cara begitu Gibran Rakabuming Raka, dengan pertimbangan yang tadi disebutkan oleh Mas Hanta, dari basis Jawa Tengah ini bisa semakin diperkuat untuk memecah Pak Ganjar dan juga Gibran Rakabuming Raka. Berarti variabelnya itu tidak hanya murni dipertimbangkan untuk Jokowi efek saja, tapi mungkin ada pertimbangan entah elektoral atau seperti yang dikatakan Mas Hanta tadi, diterima koalisi ataupun dari faktor NU misalnya. Iya, betul. Jadi kalau kita fokus pada basis pemilih Pak Jokowi, pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu 60-an persen ke Ganjar, ke Pak Prabowo 20-an sekian persen. Nah, begitu Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini bisa bergeser nih, bertukar posisinya. Yang approval rating di mana Pak Jokowi tinggi perolehannya, 75% tingkat kepuasannya itu sudah terbelah dua, 43% ke Ganjar, hampir 40% ke Prabowo. Nah, kalau ini yang terjadi bisa bergeser, basis-basis seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Bali, sebagian Sumatera seperti Lampung, Sumatera Utara dan lain sebagainya, itu bisa berpotensi bergeser suaranya. Tapi problemnya juga ada pertimbangan lain, Agita dan Vena. Menurut saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengambil Gibran ini dari sisi kandidasi ini selesai, tidak alot, semua akan menerima saya yakin. Ketimbang misalnya ketika disodorkan nama Erick Thohir, disodorkan nama Khofifah, disodorkan nama Pak Erlangga atau Yusril, pasti ada penolakan. Kalau Gibran tidak. Tapi itu tadi, kalau Gibran dimajukan, ada seperti apa ya, pisau bermata dua istilah saya tadi secara elektoral, dia ada potensi menggerus Jawa Tengah suaranya Ganjar, akan dapat suara baru, tapi ada potensi yang turun, ini harus diukur. Yang kedua dari sisi koalisi, keuntungannya, ini akan menjadi solusi untuk memecah kebuntuan di internal koalisi yang sedang menunggu nama ini. Selesai kalau keluar Gibran pengaruh Pak Jokowi. Tapi ini juga bisa memicu terkonsolidasinya koalisi di luarnya. Yaitu tidak hanya koalisi perubahan, tapi dengan PDI Perjuangan mereka bisa bersatu, kontraksi politiknya hubungan PDI Perjuangan semakin kencang, dan ini juga bisa harus diantisipasi kalau eskalasinya naik terus. Ada koalisi baru yang kekuatannya juga besar. Nah, yang terakhir yang ketiga, yang dikejar oleh Pak Prabowo kalau berpasangan dengan Gibran itu adalah Jokowi efek tadi, efek Jokowi, faktor Pak Jokowi punya apa? Punya pengaruh kekuasaan, punya jejaring relawan dan seterusnya. Ini potensial. Begitu Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini semua mesin politik elektoral ini akan bekerja semuanya secara totalitas. Tapi di saat yang sama ini juga bisa memacu, menstimulus gerakan atau apa ya? Eskalasi gelombang penolakannya dengan isu politik dinasti yang harus dihitung, isu kompetensi dan sebagainya. Nah, kalau ini eskalasinya naik, bisa mengganggu citra Pak Jokowi. Kalau mengganggu citra Pak Jokowi, tingkat kepuasannya bisa turun, mengganggu legitimasinya, dan mengganggu juga berdampak, Pak Jokowi akan berdampak pada elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran. Nah, jadi ini Gibran ini punya potensi, punya risiko tinggi yang perlu dipikirkan. Bagaimana menghadapi risiko ini? Apakah potensinya bisa dihadapi? Kalau positif dihadapi, saya yakin Gibran akan diambil. Tapi kalau tidak, dugaan saya Gibran nggak diambil, akan ada nama lain, akan menjadi alternatif. Oke, akan ada nama lain, dan kalaupun memang Gibran yang kemudian akan mendampingi Prabowo Subianto, itu juga harus dipertimbangkan hitung-hitungannya plus minusnya. Saya juga mau bahas kira-kira nama bacawa pres lainnya yang juga saat ini mengerucut untuk mendampingi Prabowo Subianto. Hitung-hitungannya seperti apa? Mungkin dijawab nanti Mas Hanta Yuda usai jeda. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan masih bergabung bersama kami secara virtual pengamat politik Hanta Yuda. Kita masih membahas, Mas Hanta, seperti di belakang kita
tanda tanya Prabowo ini pilih siapa. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya, mungkin dari sisi Gibran Rakabuming Raka. Tapi tadi seperti yang disebutkan Vena sebelum commercial break, ada tokoh-tokoh lainnya juga, termasuk baru kita dengar juga misalnya Pak Erick Thohir atau Pak Yusril ini bahkan sudah mengurus SKCK. Ada juga sosok Erlangga Hartarto, ada juga Hovifah Indar Parawansa dari kader NU juga. Chance-nya masing-masing gimana Mas Hanta? Ya, pertama jadi menarik ya, keuntungannya Pak Prabowo belakangan, akhirnya kita bahas Pak Prabowo. Kenapa? Karena Mas Ganjar dan Mas Anies sudah ada kan cawapresnya. Jadi orang menunggu-nunggu ini. Paling tidak yang pengen jadi cawapres masih ada harapan lah jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Nah, memang dari nama-nama yang bergulir ada 3 sampai 5 ya nama yang muncul selain Mas Gibran. Saya kira kalau mengurus surat administratif ini mungkin lebih pada langkah administratif mereka. Kalau ternyata diumumkan di tanggal 25 baru diputuskan, itu kan waktunya sangat singkat. Nah, jadi disiapkan dulu kalau begitu. Jadi saya kira memang ada beberapa nama yang akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, semuanya punya plus minusnya. Kalau diumumkan oleh KIM itu koalisi Indonesia Maju itu kan ada yang berbasis Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan luar Jawa. Nah, dari nama-nama tadi punya peluang Pak Yusril, Pak Erlangga apalagi punya partai, tapi belakangan kalau saya lihat prediksi saya tidak keluar dari 3 nama, yaitu antara Gibran, Erick Thohir dan Khofifah. Nah, 3 nama ini yang paling menguat menurut saya dari sisi kandidasi maupun dari sisi kebutuhan elektoral Pak Prabowo. Misalnya yang paling dicari kalau misalnya bukan Mas Gibran ini ya ceritanya, nah bagaimana solusi jalan tengah Pak Jokowi mencari satu figur yang masih terrepresentasi kuat dengan Pak Jokowi. Kalau kita bikin matriks scoringnya di luar Gibran, termasuk Gibran lah dari semua nama, misalnya paling tidak yang 3 tadi. Kalau 3 faktor kan tadi saya bilang Agita, Venaya, NU, elektabilitas dan Jokowi. Dari sisi Jokowi yang paling unggul Gibran. Setelah Gibran Pak Erick Thohir karena menteri dianggap paling dekat, yang sangat dipercaya, dapat tugas-tugas, bahkan jadi ketua panitia pernikahan putra presiden. Nah, itu dapatnya dari Pak Jokowi, Pak Erick Thohir terasosiasi kuat setelah Mas Gibran. Kalau dari sisi NU, tentu Bu Khofifah yang paling unggul. Karena kita tahu beliau muslimat, ketua umum muslim dan seterusnya, tapi Pak Erick juga punya kedekatan dari secara NU, bagian dari PBNU. Nah, Gibran agak lemah di sini di kedekatan terrepresentasi dari sisi NU-nya Pak Erlangga maupun Pak Yusril juga jauh. Nah, ditambah satu lagi dari faktor elektabilitas. Kalau kita lihat dari tren-tren berbagai macam lembaga survei, Erick Thohir relatif tinggi, kemudian Pak Mas Gibran juga lumayan, kemudian Bu Khofifah juga lumayan. Nah, ini saya kira tinggal racikannya yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk mengambil dari sisi mana. Apakah misalnya dari sisi NU tidak terlalu determinan karena kita belajar dari 2004 Pak Hasyim Muzadi ketua umum maju, Pak Solahuddin Wahid juga jadi wakilnya Pak Wiranto, justru kalah berhadapan dengan Pak SBJK, yang Pak JK bukan pengurus PBNU tapi ya punya kedekatan dengan NU. Bisa jadi itu racikannya. Atau sisi elektabilitas yang diperlukan, atau Pak Prabowo memang ingin mengejar Pak Jokowi. Ya, pilihannya di Mas Gibran. Nah, inilah hari-hari di mana mereka mengkalkulasi 3 hal. Agita, Vena, 3 hal Pak Jokowi hari ini. 1, eskalasi isunya. Kalau isu politik dinastinya ini, persoalan hukum DMK-nya ini dianggap akan turun, bisa dihadapi atau tidak. Yang kedua, dampaknya ke Pak Jokowi terhadap legitimasi dan tingkat kepuasan seperti apa? Apakah ini akan aman, akan relatif landai lagi, atau maka eskalasinya tinggi? Dan yang ketiga, peluang kemenangan. Jadi kalau dikalkulasi ketiga itu positif, saya menduga Pak Jokowi akan mengambil kesempatan ini Gibran menjadi wakil. Tapi kalau ragu, peluang kemenangannya belum aman, ya saya kira mungkin Gibran tidak jadi maju. Ini yang mungkin dikalkulasi beberapa hari ke depan. Oke. Apalagi Sekjen Gerindra juga sudah memberikan ciri-ciri lah, spill kode-kode dari cawapres pendamping Prabowo. Ciri-cirinya ini anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Apakah memang Gibran Rakabuming Raka ataukah bisa jadi Erick Thohir? Ya, kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Bisa dua-duanya. Baik, kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Ya. Antara 2 itu, kalau mau dikerucutkan sekarang mengarahnya antara Gibran dan
Erick Thohir. Tapi Gibran keunggulannya dia memiliki akseptabilitas di koalisi, pasti diterima karena Pak Jokowi faktornya. Tapi dari sisi Gibran akseptabilitas koalisi tinggi, yang kedua terasosiasi kuat ke Jokowinya tinggi. Kalau Mas Erick Thohir itu kekuatannya dari sisi elektabilitas, dia lebih merata kekuatannya di beberapa teritorial. Yang kedua, Pak Erick kelemahannya di akseptabilitas partai. Apakah partai-partai lain menerima gitu? Ya inilah saya kira harus mengambil keputusan seperti apa Pak Prabowo dan Pak Jokowi penentunya, ditambah para ketua umum partai. Ada waktu beberapa hari. Oke, masih ada beberapa hari terakhir, masih ada beberapa hari lagi sebelum nanti menuju tanggal 25 dan kita akan menantikan siapa sebenarnya pasangan jodoh politik dari Prabowo Subianto. Tapi terima kasih sekali lagi pengamat politik Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat-sehat selalu Mas Hanta, selamat siang. Ya, Gita dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara warga Jakarta berkaitan dengan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Nah, sekarang kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Adia Anwari yang akan menanyakan kepada sejumlah masyarakat ini tanggapannya kira-kira siapa pasangan dari Prabowo Subianto. Adia, silakan. Baik, selamat siang Vena dan juga Agita. Memang kemarin ini merupakan hari pertama dari pendaftaran di KPU untuk pendaftaran nama-nama calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dari 3 pasangan atau dari 3 calon, hanya ada tinggal 1 orang lagi nih yang belum mengumumkan secara resmi sebenarnya siapa pasangan atau wakil presiden yang akan mendampinginya nanti di pemilu 2024. Nah, ini tentunya menimbulkan pertanyaan nih dari masyarakat. Sebenarnya Prabowo Subianto ini akan memilih siapa nih sebagai wakilnya dan kapan sebenarnya nanti dia akan mengumumkan pengumuman secara resmi mengenai wakilnya. Nah, untuk itu saya akan menanyakan nih beberapa mahasiswa yang sudah ada di sebelah saya. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Kak. Dengan Mas siapa Mas? Mas Sidki. Mas Sidki, saya mau nanya nih Mas. Nah, kira-kira nih Prabowo Subianto kan yang belum mengumumkan calon wakil presidennya nih. Kira-kira dia tuh akan lebih terburu-buru nggak sih mengumumkan calonnya? Menurut saya enggak sih Kak. Kenapa tuh Mas? Mungkin dia juga udah percaya diri dengan apa yang sudah dia miliki, jadi mungkin dia lebih tenang aja. Lebih tenang ya? Iya. Nah, ini merupakan ada topik yang paling hangat nih. Menurut Mas pribadi, apakah calon wakil presiden yang dipilih ini merupakan dari kalangan anak muda atau tidak? Menurut saya tidak sih Kak. Kenapa Mas? Karena mungkin Prabowo mencari wakilnya yang memang pengalaman dan ilmunya mungkin sudah cukup banyak dan bisa membantu Bapak Prabowo untuk menjadi presiden nanti Kak. Berarti tidak harus anak muda ya, seperti yang lagi hangatnya topiknya? Ya mungkin Bapak Prabowo mencari orang yang mempunyai pengalaman lebih jauh di... Oke, nah terakhir nih Mas, siapa nama yang paling cocok menurut Mas jadi wakil? Sejauh ini sih menurut saya Bapak Erick Thohir sih mungkin cocok. Oke, kita keep dulu jawaban Mas, kita ke selanjutnya nih. Halo Mas, dengan Mas siapa? Halo, saya Muhammad Faisal. Pak, Mas Faisal, kalau menurut Mas Prabowo nih akan mengumumkan wakilnya buru-buru apa enggak nih? Kan tadi kata Mas sebelumnya nih tidak terburu-buru, kalau Mas gimana? Saya juga setuju kepada Mas Sidki karena menurut saya juga Pak Prabowo tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan siapa wakil presidennya. Jadi menurut saya hal itu tidak akan membuat Pak Prabowo terasa terburu-buru bagi dia untuk meluncurkan atau mengumumkan siapa calon wakil presiden baginya gitu. Kalau menurut Mas dari anak muda atau bukan? Menurut saya bukan sih, lebih ke yang lebih di atasnya karena menurut saya Pak Prabowo lebih mencari individu yang lebih berkompeten dalam bidang politik khususnya. Jadi untuk itu agak susah kalau emang anak muda yang menjadi calon wakil presidennya. Oke, kalau berarti menurut Mas Faisal, kalau tadi Mas Sidki bilang Erick Thohir, dari Mas kira-kira siapa nih nama yang akan diusung? Ini sebenarnya udah jadi kandidat bagi calon presiden sebelumnya ya. Menurut saya yang cocok itu Pak Mahfud MD. Yang cocok Mahfud MD ya, cuman sayangnya udah dipilih menjadi wakil Pak Ganjar ya. Oke, terima kasih ya Mas. Nah, ini di sebelahnya ada perempuan nih. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Dengan Mbak siapa Mbak? Aku Mbak Farah. Mbak Farah, nih pertanyaan yang sama. Kalau menurut Mbak, nama yang paling cocok untuk menemani Pak Prabowo untuk pemilu 2024 siapa nih menurut Mbak? Namanya itu kalau menurut aku Pak Erick Thohir.
Kenapa tuh Mbak? Karena kalau misalnya kita lihat beberapa berita yang lewat di Twitter gitu, banyak nih yang bilang kalau Pak Erick Thohir itu bakal jadi cawapresnya pasangannya Pak Prabowo. Terus juga kalau kita lihat dari kompetennya dia, terus pengalamannya dia itu juga udah banyak banget, prestasinya banyak, kontribusinya juga banyak gitu Kak. Oke. Berarti dari ketiga orang nih semuanya milih Erick Thohir ya? Oke. Oh iya, Mahfud MD karena udah dipilih. Oke, baik Vena dan juga Gita. Tadi dari ketiga mahasiswa yang saya tanya, ternyata nih dua orang menjawab Erick Thohir dan satu nih dia memilih Mahfud tapi sayangnya sudah dipilih oleh Ganjar. Nah, ini merupakan beberapa pendapat ya dari masyarakat khususnya mahasiswa. Nah, untuk sementara demikian Vena dan juga Gita, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari, informasi langsung dari daerah sekitar Jakarta yang tadi sudah menanyakan kepada kaum-kaum muda siapa sih sebenarnya cawapres atau baca cawapres yang cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih Adia. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara warga Jakarta terkait siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Nah, sekarang kami juga sudah terhubung dengan rekan kami dari Surabaya dan juga Makassar. Ada Firda dan Farah yang akan berbincang langsung dengan warga Surabaya dan Makassar tentang siapa pendamping Prabowo Subianto. Kita ke Makassar terlebih dahulu, ada Firda di sana. Firda, silakan. Ya, Vena dan juga Agita, beberapa hari lalu cawapres telah ditentukan oleh beberapa bakal calon presiden yaitu dari Ganjar Pranowo dan juga dari Anies Baswedan. Lantas ada satu bakal calon yaitu Prabowo Subianto yang bahkan sampai saat ini belum mendeklarasikan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di tahun 2024 mendatang. Nah, kita langsung saja berbincang dengan warga di Kota Makassar, kira-kira siapa sih yang bakal dipilih Prabowo Subianto untuk mendampinginya di pemilu 2024 mendatang. Ya, Pak, dengan siapa? Saya Nasrun. Pak, kira-kira menurut Bapak nih di Prabowo bakal pilih siapa sih untuk Prabowo bakal pilih siapa untuk menemaninya di pemilu 2024 mendatang? Rasa-rasanya kalau saya lihat semalam dari Pak Sekjen Gerindra itu jelas sekali lewat pantunnya bahwa kali ini Prabowo akan memilih dari arus muda, milenial. Saya kira itu alasannya karena untuk mengimbangi wapres-wapres yang sudah dipilih oleh Pak Anies sama Pak Ganjar yang mungkin berusia di atas daripada usia muda gitu. Kira-kira kaum milenial yang Bapak maksud ini bisa disebut namanya siapa, Bapak? Kalau saya mungkin melihat bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Gibran, saya kira itu. Ya, makasih Bapak. Selamat minum kopinya kembali. Nah, pemirsa, kita langsung lagi bertanya dengan warga di Kota Makassar tentang siapa sih yang bakal dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampinginya. Ya, Bapak, siapa? Saya Hendra Arifin. Ya, menurut Bapak, kira-kira nih Prabowo Subianto bakal pilih siapa untuk mendampingi dia menjadi bakal calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang? Kebetulan saya di sales dan marketing ya. Saat ini saya pikir ekonomi lagi lesu. Kalau bisa Bapak Prabowo bisa mengulang di pemilu sebelumnya, mungkin Pak Menteri Pariwisata, atau kalau memang tidak bisa Pak Menteri BUMN. Ya, karena tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Saya pikir itu yang perlu dipertimbangkan untuk di-guide sama Bapak Prabowo. Terima kasih. Ya, Agita dan juga Vena, beberapa dari warga di Kota Makassar memilih untuk Prabowo Subianto berdampingan dengan kaum milenial dan juga beberapa dari sosok yang tentunya bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Demikian warga bicara dari Kota Makassar. Kami kembalikan ke studio. Dari Makassar, pemirsa, kita langsung menuju ke Surabaya. Sudah ada rekan kami Farah. Farah, apa tanggapan dari masyarakat Surabaya? Siapakah kira-kira pasangan yang bisa mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024?
Ya, Fena dan juga Gita, saya akan coba langsung tanyakan ke warga Surabaya terkait siapa sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Prabowo. Mumpung di sini juga sudah ada teman-teman SMA yang sudah bisa memilih tahun depan. Halo, selamat siang Mas Erlangga dan juga Mas Dimas. Siapa sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Prabowo menurut kalian? Kalau menurut saya mungkin bisa Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir itu penguasaan dunia global itu lebih luas. Terus dia juga Menteri BUMN dan lain sebagainya. Mungkin dia bisa mendampingi Pak Prabowo. Ya kurang lebih sama, soalnya kan sekarang ini sudah negara sudah gampang connect sama satu sama lain, terus intinya industri Internet 4.0 gitulah gitu. Jadi Erick Thohir tepat ya, dirasa tepat untuk mendampingi Prabowo. Terima kasih Mas Erlangga dan juga Mas Dimas. Berikutnya saya juga akan tanya salah satu pegawai yang ada di Kota Surabaya. Permisi Mas. Oke Mas, boleh minta waktunya sebentar Mas. Namanya siapa Mas? Mas Agung. Mas Agung, ini kan yang belum ada pasangannya sampai saat ini adalah Pak Prabowo. Ya. Siapa kira-kira menurut Mas Agung sosok yang tepat untuk mendampingi Pak Prabowo? Mungkin yang bisa mendampingi Pak Prabowo untuk yang pihak dua pasangan kan sudah menentukan calon ya. Mungkin Pak Erick Thohir bisa pasangan yang pas buat Pak Prabowo. Alasannya kenapa Mas? Karena Pak Erick Thohir kan mewakili anak muda sama berpengalaman di pemerintahan cukup lama sama seperti Pak Prabowo, jadi bisa membantu banyak untuk kerjanya Pak Prabowo 2024 nanti. Terima kasih banyak Mas Agung. Pemirsa, tadi dari dua orang yang saya wawancarai semuanya menjawab Erick Thohir. Lantas siapakah pasangan yang akan mendampingi Prabowo Subianto nanti? Kita akan tunggu hasilnya setelah dideklarasikan oleh Capres Prabowo Subianto. Vena Kintan dan juga Agita. Baik, terima kasih Farah, informasi langsung dari Surabaya, dan tadi juga sebelumnya ada rekan Firda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.